Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengaruh dunia dengan keduniawiannya dalam kehidupan kita sangatlah masif. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang percaya bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan? Saudara, tidak ada benteng yang lebih kokoh menghadapi keduniawian daripada firman Allah itu sendiri. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Kita merenungkan firman Allah siang dan malam. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok ini tidaklah mudah bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ada sebuah pandangan di dunia ini seperti ini. Semua orang juga melakukannya. Seakan membenarkan jikalau kita sebagai orang percaya juga melakukannya. Padahal hal tersebut tentu bukanlah hal yang berkenan kepada Tuhan. Juga ada filosofi yang mengakar dan sangat berbahaya, yaitu kapan lagi? Seakan apa yang akan dilakukan itu sebuah hal yang sangat urgen, istimewa dan berharga. Padahal hal itu hal yang tidak patut dihidupi oleh orang percaya. Dunia membuat kehidupan yang patut sebagai orang percaya itu bagaikan blind spot. Sehingga orang percaya tidak bisa melihat kehidupan yang patut sebagai orang percaya. Karena dunia merenggut seluruh fokus mata kita dari Kristus. Saudara, bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya di dunia hari ini? Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 14-19. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula, yaitu gereja di abad pertama, termasuk gereja di kota Efesus di mana Timotius menggembalakan, sudah digempur oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dapat dikatakan ajaran-ajaran sesat, yaitu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul. Saudara, tentu Timotius sebagai gembala cukup kewalahan menghadapi arus yang seperti ini. Saudara, bagian ini juga berguna bagi kita yang hidup hari ini. Bagaimana nasihat firman Tuhan kepada Timotius? Saudara, demikian juga nasihat firman Tuhan bagi kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, persembahkanlah diri kita layak di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Saudara, menghadapi pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat atau ajaran sesat, di mana mereka pintar bersilat kata, mereka begitu cenderung bermulut manis. Saudara, tidak mudah menghadapi pengajar-pengajar yang seperti ini. Tentu saudara Timotius pun menghadapi kesulitan. Di sini saudara firman Tuhan, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk mengingatkan mereka ini, supaya mereka tidak perlu bersilat kata,
karena menimbulkan kekacauan di tengah-tengah jemaat. Namun satu hal yang Paulus mengingatkan Timotius supaya Timotius tidak terjerat kepada perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Justru Timotius harus mengusahakan dirinya layak di hadapan Tuhan sebagai pekerja Kristus yang tidak usah malu menyatakan kebenaran Allah. Saudara, di dalam kita menghadapi tantangan dan tentangan dunia ini, baik itu filsafat maupun pengajaran-pengajaran yang sesat, saudara, kita bisa menjadi orang yang tercebur ke dalam pergulatan yang akhirnya kita sendiri tidak menjaga diri dengan baik. Saudara, satu hal yang selalu firman Tuhan ingatkan kepada kita. Saudara, kita ini orang percaya hidup di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus menyadari penuh Tuhan sudah melayakkan kita berdamai dengan Dia. Marilah saudara, kita jaga diri kita baik-baik di dalam kuasa Roh Kudus, supaya kita hidup patut di hadapannya. Meskipun kita menghadapi segala gempuran dunia ini, tetapi kita melakukannya sesuai dengan semangat Injil itu sendiri. Kita tidak melanggar Injil itu sendiri ketika kita menghadapi mereka yang melanggar Injil. Tapi kita menghidupinya dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan sukacita dan iman bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang kedua, saudara, Tuhan mengenal siapa miliknya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadi bingung dengan apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi. Kita melihat bagaimana pengajar-pengajar yang tidak sehat, yang tidak baik, justru saudara-saudara begitu banyak orang mengikut dia. Banyak orang-orang yang tidak tulus, tetapi banyak sekali orang membela dia. Saudara, kadang-kadang kita heran, dunia ini seperti apa? Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengenal siapa yang menjadi miliknya. Saudara, manusia tidak bisa menutupi identitas dirinya di hadapan Tuhan. Karena identitas itu diberikan oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan memilih orang-orang diselamatkan sejak mulanya, saudara. Saudara, artinya Tuhan sendiri tahu siapa yang diselamatkan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tugas dan panggilan orang percaya adalah bagaimana kita memberitakan, mewartakan kebenaran itu. Dan tidak menjadi ragu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Bahkan nasihat firman Tuhan bagi kita adalah setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, ini sebuah panggilan bagi kita. Kita orang percaya adalah orang-orang yang menyebut nama Tuhan. Dan saudara, tidak patut orang-orang yang seperti itu bergelimangan di dalam kejahatan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita menyatakan kebaikan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pergumulan yang berat, saudara. Satu hal yang kita harus pegang. Tuhan mengenal siapa miliknya. Artinya apa, saudara? Saudara, artinya pergumulan engkau dan saya sebagai orang-orang yang dimiliki Tuhan. Tuhan tahu. Dan Tuhan ada di pihak kita. Saudara, di situ saudara kita bisa sabar menghadapi pergumulan yang kita hadapi dari dunia ini. Dan kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus melampaui kuasa-kuasa di dunia ini. Dan Tuhan akan bekerja melalui pelayanan kita dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Karena firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus merespon menghadapi tantangan dan tantangan dunia ini. Kami diberikan
Peringatan agar kami waspada supaya kami tidak tercebur dengan kebiasaan dunia ini di dalam kami melayani Tuhan. Tapi kami harus sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau dan percaya bahwa Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.